Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi na'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhal ikhwan, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asyaitani inna kaida asyaitani kana dha'ifa. Astagfirullahal azim. Amma ba'du. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hati kita, dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita, agar kita senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak pada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal, sebaik-baik pakaian, dan yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berlomba, bersaing menuju kepada predikat muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan pesan, yaitu merenungi tentang arti merdeka. Sebagaimana kita ketahui dan ini sudah menjadi milik kita bangsa Indonesia, bahwa kita bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Hingga sekarang kita sudah 78 tahun merdeka. Secara yuridis, secara formal kita sudah merdeka, dan ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus kebahagiaan kita bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, kita sebagai umat Islam, masing-masing pribadi kita, di samping kita mengisi kemerdekaan ini, mensyukuri nikmat merdeka ini dengan hal-hal yang positif sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan sedikit mengenai sesuatu yang sifatnya merdeka secara substansional, yang sebenarnya kita ini masih banyak terjajah di aspek-aspek bidang-bidang yang lain, di bidang budaya, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang-bidang yang lainnya.
Tapi saya ingin menyampaikan yang secara substansional, yaitu kita masih banyak yang dijajah, yang dibelenggu, yang dipengaruhi, yang dikuasai. Bahkan kita bersekutu dengan yaitu yang namanya syaitan. Ada kelompok, ada golongan yang disebut dengan Hizbus Syaitan, yaitu kelompok setan, penganut-penganut, pengikut-pengikut yang berkongsi, yang bersarikat, yang mengikuti, bahkan mengkampanyekan dan melebur bagian dirinya jadi sebuah barisan yang disebut dengan kelompok setan. Istilah Hizbus Setan itu juga ada di dalam Al-Quran. Bagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ulaika Hizbus Syaitan, kata Allah. Yang demikian itulah golongan atau kelompok setan, di mana setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah kelompok setan, golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu golongan yang merugi. Ini pesan Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 19. Adapun upaya setan membelenggu, menjajah diri kita, antara lain yang pertama adalah menimbulkan bisikan kepada diri kita. Setan itu membisikkan keraguan-raguan di dalam diri kita. Setan itu membisikkan kebimbangan dalam diri kita. Kemudian setan juga membisikkan kejahatan, kemaksiatan dan perbuatan dosa kepada kita. Dan itu dilakukan dengan cara yang sangat halus. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita ini minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kita, kepada Tuhan manusia, dari bisikan setan itu. Maka dalam surat yang terakhir, yaitu surat An-Nas, di sana antara lain disampaikan, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Berlindung dari apa? Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada manusia dari jenis jin dan manusia. Demikian kurang lebih terjemah surat 114 surat An-Nas ayat 1 sampai dengan 6. Jadi ini tantangan yang berat bagi kita, tantangan yang besar bagi kita. Kita masih dijajah, kita masih dipengaruhi, kita masih dikuasai oleh setan ini. Kemudian yang kedua, setan itu seringkali menimbulkan yang disebut dengan nisyan, yaitu lupa. Lupa secara manusiawi, secara zahir, secara pada umumnya itu adalah wajar. Ya, kita memang manusia sering lupa. Dan lupa itu merupakan anugerah dari Allah. Tapi setan itu berusaha membuat manusia itu lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Atau paling tidak membuat manusia menjadikan lupa sebagai alasan untuk menutupi kesalahannya, atau menghindari tanggung jawabnya. Karena lupa yang sebenarnya itu adalah
sifatnya manusiawi. Contohnya sedang berpuasa, makan, lupa, itu tidak batal. Begitu makan ingat, udah berhenti. Tapi yang dilakukan oleh setan ini adalah membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-An'am ayat 68 Allah menyampaikan pesan kepada kita, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan lain, dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk lagi bersama-sama orang-orang yang lazim itu sesudah ingat akan larangan itu. Jadi setan ini membuat kita ini lupa waktu sholat, lupa kewajiban, lupa zakat, lupa puasa. Apa iya? Ya lupa kalau satu kali. Kalau banyak kali atau setiap kali, itu bukan lupa namanya. Tapi dia mengikuti kepada yang menguasai, yang membisikkan, yang mengajak pada dirinya, yaitu setan. Kemudian yang ketiga, setan itu menjajah kita, membelenggu kita, mempengaruhi kita, menguasai kita, yaitu dengan yang disebut dengan tamanni, angan-angan kosong. Setan berusaha memperdaya pikiran manusia dengan khayalan yang mustahil dan dengan angan yang kosong. Allah mengingatkan kita akan tekad setan ini untuk membangkitkan angan-angan kosong pada diri manusia. Wala udillannahum wala umanniyannahum, dalam surat An-Nisa ayat 119. Dan sesungguhnya saya, kata setan itu sumpahnya, akan menyesatkan mereka, dan sesungguhnya saya akan bangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Jadi angan-angan, berimajinasi, berkhayal yang sekiranya itu adalah bukan pada ukurannya, bukan semestinya. Inilah jamaah sekalian di antaranya. Maka dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 120 Allah mengingatkan juga, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Jadi setan itu disebut dalam Al-Quran itu, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Jadi setan itu hanya menipu saja. Nah, kita ini menjadi tertipu oleh setan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, setan itu yang disebut dengan tazyin, memandang baik perbuatan maksiat. Kemudian bisa sebaliknya, memandang jelek terhadap sebuah ibadah atau sebuah kebaikan. Setan akan berusaha dengan segala cara menutupi keadaan yang sebenarnya sehingga yang batil kelihatan terpuji dan sebaliknya. Inilah jamaah sekalian fenomena zaman sekarang ini. Coba sekarang jamaah amati dan dirasakan mungkin di sini juga. Bagaimana LGBT itu kampanye luar biasa. Sasarannya siapa? Anak-anak muda. Dan itu dianggap menjadi baik, menjadi biasa, menjadi lumrah, menjadi tren. Inilah luar biasa setan itu. Jadi ini tantangan bagi kita kaum muslimin. Maka dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai dengan 40 Allah mengingatkan kepada kita. Iblis berkata, ini perkataan iblis, nenek moyangnya setan. Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini janji setan, sumpah setan, ikrar setan.
stempel setan. Siapa yang tidak bisa disesatkan? Siapa yang tidak bisa dikelabui? Siapa yang tidak bisa disentuh oleh setan? Oleh setan disebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini yang tidak bisa, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu nggak bisa dijajah oleh setan. Tapi bagi orang kaya, wah empuk sekali saja. Orang gagah, orang cantik, jabatan tinggi, wah enak sekali itu makanan bagi setan itu. Tapi bagi orang ikhlas, setan itu ibaratnya itu setan ora doyan. Boten buru, boten sakit. Ini kata Allah dalam Al-Quran sebagai janjinya setan itu. Jadi setan itu tidak bisa. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, setan itu senantiasa memberikan janji-janji palsu. Jadi setan itu menjanjikan sesuatu, membangkitkan angan-angan sesuatu, padahal itu tidak ada. Setan berusaha membujuk manusia supaya mau mengikuti dengan memberikan janji-janji. Ada yang setan yang langsung ke dalam diri kita, ada yang setan dalam tadi surat An-Nas itu berwujud manusia, menjanjikan sesuatu yang itu tidak ada sebenarnya, supaya mau mengikuti mereka dengan janji-janji yang menggiurkan, yaitu keuntungan yang akan mereka peroleh jika mau mengikuti. Di akhirat nanti setan mengakui bahwa janji-janjinya yang diberikan itu kepada manusia adalah janji-janji palsu. Jadi nanti di sana di akhirat, dan tidak mampu menepatinya setan itu. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini ayatnya agak panjang, nanti bisa dibuka di surah Ibrahim ayat 22. Bagaimana janji setan yang kemudian setan ditagih janjinya, dia tidak bisa menepatinya karena janjinya memang tidak ada, kosong. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, setan itu menimbulkan tipu daya yang disebut dengan kaidun. Setan berusaha dengan segala macam tipu daya untuk menyesatkan manusia. Jadi segala macam cara, segala macam metodologi, segala macam teknologi bahkan setan punya semuanya. Luar biasa. Akan tapi sebenarnya tipu daya setan itu tidak ada pengaruhnya bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Tidak pengaruh. Allah menegaskan bahwa tipu daya setan itu sangatlah lemah. Nah ini yang tadi saya baca ayatnya di awal khutbah tadi. Saya baca terjemahnya. Orang-orang yang beriman yang berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan tauhid. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu. Karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sekali lagi saya ulangi. Karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Al-Quran surah An-Nisa ayat 76. Jadi inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sebenarnya lemah sekali setan itu. Cuma karena lemah, kita dalam posisi didorong hawa nafsu, udah menggelindinglah terus kemaksiatan yang terus menerus itu. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, yang ketujuh adalah setan itu senantiasa memberikan hambatan atau saddun, berusaha menghalang-halangi umat manusia menjalankan perintah Allah, dihalang-halangi dengan segala macam halangan, pokoknya segala macam ditempuh. Nah, Allah mengisahkan di dalam surat An-Naml antara lain yaitu mengenai burung hudhud yang melaporkan kepada Nabi Sulaiman tentang Ratu Saba yang rakyatnya telah dihalangi oleh setan dari Allah, dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Jadi setan terus menggodanya. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, setan itu menimbulkan al-adawah. Apa itu? Permusuhan. Jadi setan itu senantiasa menimbulkan, menumbuhkan, menyulut permusuhan.
di dalam keluarga, dengan saudara, suami istri, dengan tetangga, dengan teman, dengan rival politik dan lain sebagainya. Semuanya disulut oleh setan. Di samping kecenderungan manusia itu nanti ada yang disebut dengan hawa nafsu itu. Nah, setan berusaha menimbulkan permusuhan dan rasa saling benci kepada sesama manusia. Karena dengan permusuhan itu mereka itu menjadi lupa. Karena bermusuhan kan akhirnya lupa, menghalalkan segala macam cara, ya, untuk membinasakan saingannya, musuhnya dan seterusnya. Maka dalam surat Al-Maidah bisa dicatat jemaah sekalian, surat Al-Maidah ayat 91, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka maukah kamu berhenti? Jadi di antara yang menjadi cara untuk menjadikan permusuhan setan itu adalah lewat minuman keras dan perjudian. Dan sekarang judi dan minuman keras itu sudah banyak di mana-mana. Juga judi online. Minuman keras banyak didapat di mana-mana. Agen-agennya banyak di mana-mana. Nah, ini diantaranya jalan menuju permusuhan. Di samping setan menimbulkan permusuhan yang intens setiap saat kepada manusia. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bagi akhir dari khutbah ini, mari kita berusaha untuk melawan musuh kita. Nah, setan ini adalah dalam Quran disebut lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata. Musuh nyata tapi tidak kelihatan. Ini beratnya di situ. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita berusaha untuk berislam, yang mengamalkan ajaran Islam sesempurna mungkin, sebisa mungkin, sekafah mungkin. Kata Allah, udkhulu fis silmi kafah. Jadi perintah Allah, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Diusahakan kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 208. Kemudian yang kedua, selalu kita harus menyadari bahwa setan itu musuh kita. Tidak udah berkongsi, bersahabat, bersarikat, mengajak kepada setan. Karena setan itu sudah merupakan musuh yang nyata dan harus diperlakukan sebagaimana musuh. Dan yang berikutnya, perbanyaklah kita berzikir, mengingat Allah. Dan kita ini membaca surat-surat, ayat-ayat yang sekiranya kita bisa. Misalnya surat Mau'izatain, misalnya Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, ayat kursi dan ayat-ayat yang sejenisnya. Ini secara verbal. Di samping zikir-zikir kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, cara yang sangat efektif, yang sangat murah, sangat sederhana, dan ini bisa mencegah dari setan adalah kita senantiasa berwudu. Apalagi ketika kita marah. Demikianlah jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Semoga ini bisa menjadi spirit penyemangat bagi kita untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajahan setan. Mudah-mudahan Allah memperkuat kita dan kita bisa mengalahkan setan, dan pada akhirnya kita senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.